Salam, apa kabar semua saudara, sahabat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua boleh berada dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan, amin. Hari ini sate enak saat teduh sejenak, episode yang ke-77 akan kita bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Sebagai lanjutan dari episode sebelumnya, kita akan bersama-sama mempelajari Hakim-Hakim pasal yang kedua, mulai dari ayat yang ke-20 sampai pasal 3 ayat yang ke-6. Namun beberapa ayat saja yang akan saya bacakan dari bagian firman Tuhan ini, dan nanti kita akan melihatnya dalam uraian-uraiannya. Apabila murka Tuhan bangkit terhadap orang Israel, berfirmanlah ia, karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka dan tidak mendengar firmanku, maka aku pun tidak mau menghalau lagi dari depan mereka satu pun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua pada waktu matinya, supaya dengan perantaraan bangsa-bangsa itu aku mencobai orang Israel, apakah mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka, atau tidak. Ya, pada episode kali ini kita akan melihat dalam tema, dalam bentuk pertanyaan, mengapa Tuhan tidak menghalau musuh umatnya. Pertanyaan ini sesungguhnya sudah jelas dari pembacaan yang saya telah bacakan tadi, khususnya ayat yang ke-20 dan 21. Maka dalam bagian ini kita akan mencoba melihat dua pokok penting sebagai jawaban terhadap pertanyaan mengapa Tuhan tidak menghalau musuh umatnya. Yang pertama, sebagai jawabannya ialah karena umatnya melanggar perjanjian dengan Tuhan. Tetapi juga yang kedua, mengapa Tuhan tidak menghalau musuh umatnya? Yang kedua, untuk menguji umatnya apakah mereka tetap setia kepada Tuhan. Saudara yang sekasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah melihat secara berturut-turut bagaimana sejarah kehidupan bangsa Israel, umat Tuhan, dalam kitab Hakim-Hakim, dalam satu kondisi yang memprihatinkan, di mana mereka terus menerus gagal dan gagal. Nah, kita telah melihat beberapa faktor apa yang menyebabkan kegagalan bangsa Israel yang terus berputar dan sepertinya tidak ada habisnya selama kurang lebih 300 sampai 350 tahun. Dan kita telah menemukan jawabannya pada episode sebelumnya. Dan kini kita bisa melihat apa reaksi Tuhan atau apa yang dilakukan Tuhan dalam murkanya kepada umatnya yang sungguh-sungguh meninggalkan Dia. Kalau kita memperhatikan dalam pembacaan kita tadi, dikatakan umatnya melanggar perjanjian dengan Dia, ya. Kalau kita memperhatikan ada
perlakuan atau ada sikap Tuhan yang berubah, ya. Bukan berarti Tuhannya berubah-ubah, tetapi perlakuan atau sikap umat Tuhan yang terus-menerus tidak mentaati dan tidak menjaga perjanjiannya yang telah dia sampaikan jauh sebelumnya kepada nenek-nenek moyang mereka. Sehingga perlakuan Tuhan, ya, kita perhatikan dalam pembacaan ini, perlakuan Tuhan terhadap bangsa Kanaan yang adalah musuh umatnya dan adalah juga musuhnya, ya, mengalami perubahan. Dan alasannya sangat jelas, karena Israel telah melanggar perjanjiannya. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, karena Israel umatnya tidak mentaatinya. Ya, karena Israel juga telah melayani dewa-dewa kafir dan mereka telah melanggar perjanjian. Coba kita buka Keluaran pasal 34. Keluaran pasal yang ke-34. Apa yang menjadi perjanjian yang Tuhan telah buat jauh sebelum mereka memasuki tanah Kanaan. Keluaran 34 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Ya. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Tuhan yang cemburu. Janganlah engkau sampai mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri itu apabila mereka berzina dengan mengikuti Allah mereka dan mempersembahkan korban kepada Allah mereka, maka mereka akan mengundang engkau dan engkau akan dan engkau akan ikut makan korban sembelihan mereka. Apabila engkau mengambil anak-anak perempuan mereka menjadi istri anak-anakmu, dan anak-anak perempuan itu akan berzina dengan mengikuti Allah mereka, maka mereka akan membujuk juga anak-anakmu laki-laki untuk berzina dengan mengikuti Allah mereka. Itulah perjanjian dan sekaligus peringatan yang sangat tegas yang Tuhan telah buat kepada nenek moyang mereka yang telah tiada itu, dan mereka telah melanggar, dan mereka telah membiarkan orang-orang Kanaan, bangsa-bangsa kafir yang seharusnya mereka binasakan, tetapi mereka biarkan tinggal di tengah-tengah mereka dengan tidak mentaati firman Tuhan. Jadi sangat jelas alasannya mengapa Tuhan tidak menghalau musuh umatnya. Karena umat Tuhan, ya, melanggar perjanjian dengan Tuhan. Ya. Kemudian kita perhatikan di dalam pembacaan ini, ketidaksetiaan Israel menyebabkan Tuhan, ya, kalau kita simak pembacaan tadi, menyebabkan Tuhan tidak menghancurkan bangsa Kanaan yang ada di hadapan Israel pada waktu itu. Dia tidak lagi mengusir bangsa-bangsa itu dengan kekuatannya dari hadapan umatnya. Ya, dimanapun umat Tuhan ada pada waktu itu, bahkan jauh sejak ketika Yosua telah meninggal. Itu kita bisa perhatikan dalam pembacaan-pembacaan selanjutnya. Ya, dengan demikian seolah-olah bangsa Kanaan, bangsa-bangsa di sekitar bangsa Israel pada waktu itu memiliki kedudukan yang baru di hadapan Tuhan. Mengapa saya katakan memiliki kedudukan yang baru di hadapan Tuhan? Karena dalam inisiatifnya Tuhan ingin memakai bangsa ini sebagai alat di tangannya untuk menguji umat Tuhan pada waktu itu. Sehingga kedudukan bangsa Kanaan atau bangsa-bangsa kafir yang ada di sekitar Israel dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya. Ini yang bisa kita lihat. Kalau kita melihat dari pembacaan ayat yang ke-20 tadi, ya, di sana dikatakan karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka. Coba kalau kita melihat itu dalam pemakaian
istilah bangsa dari di dalam pembacaan kita dipakai istilah goim, dipakai istilah goim yang sesungguhnya istilah ini seharusnya dipakai untuk bangsa-bangsa atau bangsa-bangsa di luar Israel atau bangsa kafir, yakni bangsa yang tidak mengenal Allah. Itulah sesungguhnya istilah goi atau goim jamaknya. Tetapi kalau kita memperhatikan dalam bahasa aslinya, di sini penyebutan Israel dipakai dengan istilah goi, Karena apa? Karena di sini Tuhan melihat bahwa tidak ada bedanya perbuatan umatnya dengan bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Tuhan tidak lagi menghalau bangsa Kanaan sebagai wujud penghukuman atas Israel, tetapi juga sekaligus untuk menguji apakah Israel tetap taat dan percaya kepada Tuhan atau tidak. Itu alasan yang pertama. Jadi sangat jelas karena bangsa Israel atau umat Tuhan melanggar perjanjian. Yang kedua, dalam pembacaan kita itu untuk menguji apakah mereka setia kepada Tuhan. Kalau kita memperhatikan di dalam pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 6, Tuhan telah mempersiapkan umat Israel yang kita perhatikan dalam pembacaan ini sesungguhnya adalah satu generasi yang kita sebut pada episode sebelumnya adalah generasi yang lahir dan tidak mengenal Tuhan. Tetapi sekaligus dalam pembacaan ini dikatakan orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Jadi Tuhan mengkhususkan ujian ini kepada bangsa Israel, tetapi khususnya kepada generasi yang tidak mengenal perang dengan bangsa Kanaan. Itu yang pertama yang kita lihat. Kemudian yang kedua, kalau kita memperhatikan ayat yang keempat sampai dengan yang terakhir, ayat 6, selain bangsa Israel yang disiapkan untuk diuji, maka Tuhan juga mempersiapkan musuh-musuh umat Tuhan sebagai penguji. Dan di sini kita bisa menyaksikan atau kita bisa membaca, paling tidak ada orang Het, ada orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Inilah bangsa-bangsa yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menguji apakah bangsa Israel tetap setia dan percaya kepada Tuhan atau tidak. Pertanyaannya, apa kepentingannya? Mengapa Tuhan mempersiapkan satu generasi yang tidak mengenal yang tidak mengenal perang Kanaan? Di dalam pasal 3 ayat yang kedua, di sana sangat jelas dikatakan, maksudnya hanyalah supaya keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang, yang sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Jadi ternyata generasi yang tidak mengenal perang Kanaan ini sedang juga dipersiapkan Tuhan. Karena memang mereka juga adalah bangsa atau orang-orang generasi yang melanggar janji Tuhan, dan mereka juga lah yang dipersiapkan Tuhan. Tetapi mengapa penulis katakan yang tidak mengenal perang Kanaan? Dan jawabannya sangat jelas dalam pembacaan kita. Karena Tuhan ingin mempersiapkan generasi yang tidak mengenal perang Kanaan ini. Dia sendiri yang akan mempersiapkan. Saudara, kita melihat alasannya ini sangat jelas. Pengujian itu diterapkan pada generasi baru yang tidak mengalami perang secara langsung. Tujuannya dikatakan supaya mereka dapat dilatih Tuhan secara langsung. Mereka dapat berperang seperti Yosua dan bangsa Israel berperang.
Berperang dalam konteks Yosua berarti berperang dalam mengandalkan Tuhan. Itulah sesungguhnya yang diharapkan. Mengapa di sini dikatakan ada satu generasi yang tidak mengenal perang? Itulah bangsa yang sedang diuji. Ya. Ini yang kita perhatikan. Sehingga sesungguhnya semua cara yang dipakai oleh Tuhan, ya, strategi yang dipakai oleh Tuhan dalam setiap kondisi apapun, termasuk dalam kondisi kegagalan umat Tuhan pada saat itu, Tuhan selalu memiliki inisiatif supaya bangsa ini lagi-lagi kembali kepadanya. Dan sesungguhnya istilah satu angkatan yang tidak mengenal perang Kanaan, dia persiapkan supaya generasi ini dapat bercermin, dapat melihat semua pengalaman-pengalaman yang telah terjadi, bahwa kemenangan demi kemenangan bangsa Israel sampai pada saat kitab yang kita jelaskan ini adalah kemenangan karena Tuhan. Sesungguhnya ini satu kesempatan, saudara. Tetapi apakah itu mereka sadari atau tidak? Kemudian yang berikut, selain umat Tuhan yang dipersiapkan dari satu generasi yang tidak mengenal perang Kanaan, maka Tuhan juga mempersiapkan bangsa kafir sebagai alat ujian bagi umatnya. Itulah yang saya katakan tadi. Ada raja-raja orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Dalam ayat yang keempat dan seterusnya dikatakan, Tuhan menguji mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah Tuhan yang Dia telah sampaikan bahkan jauh-jauh sebelumnya kepada nenek moyang mereka melalui Musa, atau mereka tetap dalam dosa dan perzinahan mereka. Karena kita tahu, saudara, kecenderungan bangsa Israel adalah kompromi dengan kepercayaan, ya. Bahkan kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-6, pada akhirnya memang ujian ini tidak berhasil, saudara. Mengapa? Karena kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-6, umat Israel dalam kondisi yang sedemikian rupa, dalam apa yang Tuhan inginkan, Tuhan maksudkan melalui segala sesuatu yang terjadi pada waktu itu. Ya. Kesakitan, penindasan, cambukan, ujian itu ternyata tidak cukup untuk membuat angkatan ini sadar. Ya. Bahkan pendidikan Tuhan secara langsung supaya bangsa ini mengandalkan Dia dalam peperangan, karena itu sudah terbukti dalam pengalaman. Mereka mengalami kemenangan demi kemenangan. Tetapi toh juga itu tidak membuat mereka siuman dan kembali kepada Tuhan. Dan kalau kita lihat, ada akhir yang menyedihkan di dalam ayat yang ke-6. Ya. Bangsa ini justru akhirnya mengawin. Mereka memberikan anak-anak mereka untuk mengambil istri-istri dari penduduk-penduduk Kanaan, dari bangsa-bangsa penyembah berhala. Dan inilah yang ditegaskan, sebagaimana yang saya baca tadi, dalam Keluaran 34 ayat 16, Keluaran 23 ayat 24, Ulangan pasal 7 ayat 3 sampai dengan 4. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dua pokok penting ini seharusnya juga menjadi perenungan kita pada hari-hari ini. Kalau kita memperhatikan, ya, seringkali kita tidak menyadari bahwa apa yang kita alami, ya, apakah itu bentuknya sakit penyakit, apakah itu bentuknya penderitaan, apakah itu bentuknya masalah-masalah, seringkali kita tidak menyadari bahwa sesungguhnya itu menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk menguji kita.
Sesungguhnya, persoalan itu seringkali dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan kita bahwa kita telah berbalik dari Tuhan. Sebagaimana bangsa Israel dalam konteks pembacaan kita ini. Mari kita menyadari, bahkan dengan firman Tuhan ini justru mengajak kita supaya kita tidak putus asa, supaya kita tidak justru lebih jauh meninggalkan Tuhan. Tetapi sesungguhnya apa yang Tuhan izinkan kita alami hari-hari ini juga bisa menjadi cambuk, menjadi ujian. Yang pertama, supaya kita sadar bahwa sesungguhnya kita telah jauh berbalik dari Tuhan. Banyak perintah Tuhan yang tidak lagi kita ingat atau kita tidak lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus memuji Tuhan. Kalau kita menyadari, ya apapun bentuk penderitaan, apapun bentuk ujian yang kita alami hari-hari ini, sesungguhnya semua bentuk ujian ini ingin membawa kita kembali kepada Tuhan. Biarlah kiranya Sate Enak episode yang ke-76 kali ini sungguh bisa boleh menjadi berkat bagi semua saudara, sahabat, dimanapun saudara menyaksikan tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam.